Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Polisi ringkus 4 pelaku penganiayaan sopir truk hingga meninggal dunia. Akibat mendahului kendaraan di depannya, sebuah pikap menabrak minibus di Sentani. Minta jaksa putihkan status tersangka bupati, ribuan pendukung Bupati Timika berunjuk rasa di Kejaksaan Negeri. Satuan Reskrim Polres Jayapura meringkus 4 pelaku pengeroyokan terhadap sopir truk bernama Hanas yang terjadi di distrik Airu, Kabupaten Jayapura, pekan lalu. Mereka ditangkap tim khusus yang dibentuk Polres Jayapura untuk mengungkap isu kasus penculikan anak di Kabupaten Yalimo yang memicu penganiayaan terhadap korban. Karena ada isu penculikan anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Yalimo, di mana para korban ini adalah supir lanjuran dari Wamena ke Jayapura. Sementara sedang melaksanakan istirahat di distrik Airu, sambil duduk istirahat. Nah, ada juga sekelompok orang datang dari wilayah Kabupaten Yalimo yang menyatakan kalau mereka ini sebagai, setelah itu memang ada aksi pengejaran ataupun pengerusakan terhadap mobil dan handphone daripada para korban. Setelah itu para korban melarikan diri ke hutan. Ada yang ke hutan, ada juga beberapa yang ke camp-camp yang ada di seputaran distrik Airu sendiri. Nah, itu salah satu korban bernama Hasan. Ini melari sempat ke hutan. Setelah itu dia keluar lagi dari pengejaran. Dia minta bantuan ke salah satu camp yang ada di seputaran Airu, atau tepatnya di kurang lebih 100 meter dari jembatan Meteor yang ada di desa Airu. Namun karena sudah para pelaku ini mendapat informasi terkait dengan aksi penculikan itu, sehingga pelaku yang pertama melakukan penganiayaan terhadap si korban. Sebelumnya, para pelaku mengeroyok korban hingga meninggal dunia karena korban dituduh telah menculik seorang anak di Yalimo lalu membawanya ke distrik Airu, Kabupaten Jayapura. Korban saat itu bersama rekannya yang berhasil menyelamatkan diri. 4 sopir berhasil melarikan diri ke dalam hutan, namun korban terpisah. Ia sempat meminta pertolongan di salah satu camp, namun malah dikeroyok hingga tewas, lalu jasadnya dibuang ke Kali Mambramo. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Tabrakan antara minibus dengan mobil pickup terjadi Selasa kemarin di ruas jalan Sentani, Abepura. 2 mobil yang melaju dari arah berlawanan saling bertabrakan hingga mengakibatkan 2 orang terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari keterangan saksi, kecelakaan terjadi ketika kendaraan pick-up melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Abepura tujuan Sentani hendak menyalip kendaraan di depannya. Tetapi saat bersamaan, datang minibus dari arah berlawanan dan sopir pickup tak bisa menghindari lagi dan terjadi tabrakan. Kedua mobil rusak berat dan sopir mobil pickup sempat sulit dikeluarkan karena tubuhnya terjepit di bagian kemudi. Warga yang kebetulan melintas berupaya membantu dengan menarik bagian depan pickup dengan truk. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam dan sopir langsung dilarikan ke rumah sakit. Kan dia kecepatan tinggi ya? Orang dari belakang seperti bilang, orang ini tadi kenceng-kenceng. Cuma kakak ini dia bilang dia mau tidur, dia nggak boleh tahu. Tapi dari awal memang dia udah akuin bahwa mereka udah kencang. Om dalam mobil berapa orang? Sendiri saya. Tapi tidak apa-apa tadi ya? Tidak apa-apa? Ya puji Tuhan, Tuhan sayang saya cekik saja. Mantap yang mobil itu ada itu. Oh iya, Bantalan putih-putih itu. bantalan ya? Iya. Ada mau jalan saya patah juga, ini juga sakit Pak. Siap. Patah ini Pak. Sakit sekali Pak. Kecelakaan tersebut juga menyebabkan kemacetan sepanjang 2 km dari arah Abepura tujuan Sentani maupun sebaliknya. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua.
Lantamal 11 Merauke bersama tim SAR gabungan dikerahkan membantu kapal MV Viviere yang mengalami kerusakan mesin di perairan Arafuro. Mesin kapal MV Viviere mati sehingga kapal dengan 6 ABK yang bertolak dari Marshall Island dengan tujuan Sorong terombang-ambing dan tidak bisa melanjutkan pelayaran. Tim SAR gabungan dari Merauke yang mendapatkan laporan segera ke lokasi menggunakan kapal motor navigasi Merpati. Dapat informasi dari BCC bahwa mereka dalam keadaan sehat. Sehat semua ya. Sehat semua. Sementara kapalnya Pak, kapal pesiarnya ada di lokasi. Masih ada lokasi. Masih di lokasi. Yang terlalu jauh dari LKP. Keenam awak kapal itu sementara semuanya memang dibawa ke Australia. Siap, semua dibawa ke Australia. Nah, kapal Australia itu sementara melintas atau menerima sinar EOS seperti apa Pak? Kayaknya kami kan laksanakan advokasi. Gitu. Advokasi dari BCC untuk kapal-kapal yang melintasi di area tersebut untuk segera menolong. Gitu. Melaksanakan patroli udara yang kedua untuk memastikan posisi MV Viviere 2 yang mati mesin di Laut Arafuro. Jadi baru saja kami yakinkan bahwa untuk kapal Viviere masih berada di Laut Arafuro, tetapi untuk kru sudah berhasil diselamatkan oleh kapal yacht dari Australia, dan untuk penumpang informasi yang kami terima dari agen perjalanan sudah berada di Australia. Jadi dari patroli ini sudah didapatkan hasil posisi kapal Viviere terakhir dan kondisi kapal yang masih tetap berada di perairan, yang mudah-mudahan besok KRI Tarakan yang bergerak dari arah utara sudah tiba di lokasi untuk mengamankan kapal Viviere yang saat ini terombang-ambing tanpa awak. Demikian. Rencananya kapal MV Viviere akan ditarik ke Pelabuhan Merauke untuk menjalani perbaikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kejaksaan Negeri Timika sepanjang tahun 2022 telah menangani 10 kasus narkotika. Dari 10 kasus tersebut, beberapa berkas sudah masuk tahap 2 atau tahap penyidikan. Menurut Kasipidum Mimika, kasus terkait narkotika minimal hukumannya 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Bahkan jika barang bukti narkotika beratnya lebih dari 5 gram, terdakwa bisa diancam hukuman mati. Sementara untuk tahun 2023 baru ada sebanyak 4 perkara narkotika yang saat ini tengah memasuki masa persidangan. Menurut catatan kejaksaan, mereka adalah para pengedar, bukan bandar besar narkotika. Mereka nekat menjual narkotika tidak lain karena membutuhkan uang. Sampai saat ini mungkin ada sekitar 10 ya. Kalau saya nggak salah hitung, itu sekitar 10 yang dalam proses untuk P21. Ada beberapa perkara yang menunggu untuk tahap 2 di minggu ini. Karena di sini rata-rata mereka hanya terima dari Madura. Ya kan, bosnya di luar. Yang ditangkap di sini adalah kaki tangannya. Terus dia masih punya kurir-kurir penempel yang kecil-kecil lah tuh. Ya pekerjaannya tukang ojek. Ya mereka butuh ceperan lah. Sehari nempel itu 100 gitu. Jadi mereka butuh uang-uang tambahan seperti itu. Tapi ya kita tidak bisa tuntut rendah juga, karena terkait dengan narkotika itu minimal 5 tahun. Maksimalnya 20 tahun. Dan kalau dia lebih dari 5 gram atau mungkin lebih dari itu bisa sampai hukuman mati. Seperti itu. Jadi kalau sudah minimal kita tidak bisa kasih turun. Ya kita main di minimal saja kalau memang faktanya dia hanya sebagai kurir. Itu aja sih. 2023 sudah ada sementara sidang, ada berapa perkara, ada mungkin sekitar 4 yang sementara lagi menunggu untuk jawab-menjawab antara penasehat hukum dengan jaksa, kemudian menunggu putusan. Sementara jenis narkotika yang paling banyak ditangani kejaksaan diantaranya sabu, ganja, dan narkotika sintetis. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Ribuan warga berunjuk rasa ke kantor Kejaksaan Negeri Timika. Mereka menuntut berkas perkara pelaksana tugas Bupati Mimika, Johannes Retop, ditarik dari kejaksaan karena dianggap cacat hukum dan tidak sesuai prosedur hukum.
Johannes Retop saat ini tengah disidik kejaksaan karena diduga terlibat kasus korupsi pengadaan pesawat dan helikopter milik Pemkab Mimika. Saat ini berkas perkara Johannes sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jayapura dan menunggu jadwal sidang. Pengunjuk rasa melakukan orasi dan membawa peti mati yang melambangkan bahwa keadilan sudah mati. Yang terjadi atas Bapak PLT Bupati Kabupaten Mimika, Bapak Johannes Retop. Tetapi juga kami datang ke sini. Karena hukum telah dicoreng oleh para penegak hukum. Betul. Kami datang ke sini karena oknum-oknum pencuri, oknum-oknum manipulator yang telah bermain di dalam Kejaksaan Negeri Mimika dan Kejaksaan Papua. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Cabut berkas yang dilimpahkan! Cabut berkas yang dilimpahkan! Cabut gaji pencuri! Hari ini negara Kesatuan Republik Indonesia dan bendera pusaka merah putih telah dicoret oleh Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Negeri Mimika. Tidak pernah kami Kejaksaan Tinggi Papua menerima surat pemberhentian penyidikan perkara dari Polda Papua. Ada kelompok Anda yang melibatkan, betul? Ada kelompok Anda yang melibatkan, betul? Ini adalah atensi dari pimpinan kami yang harus saya sampaikan. Yang berikut, bahwa perkara ini adalah penyerahan dari KPK. Bila kami tidak menindaklanjuti, maka akan disupervisi. KPK sudah menutup kasus. KPK sudah menutup kasus. Betul. Dari yang kemarin Bapak dan Ibu datang kemari, kami sudah menjelaskan perkara ini sudah dilimpahkan ke pengadilan dan bukan kewenangan kami. Belum menjawab pasal 116 KUHP. Para pengunjuk rasa juga meminta Presiden dan Menko Polhukam melakukan pemeriksaan terhadap oknum Kejati Papua dan Kejaksaan Negeri Timika yang diduga sengaja menyeret Johannes Retop untuk kepentingan tertentu. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Batmomolin melaporkan. Selama 8 bulan menjabat sebagai Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw berencana akan mengevaluasi kinerja seluruh kepala organisasi perangkat daerah. Menurut Paulus, evaluasi dilakukan untuk penyegaran organisasi karena ada OPD yang sudah sangat lama menjabat dan tidak lagi bisa bekerja dengan maksimal. Untuk itu, ia akan mempromosikan OPD yang berprestasi sehingga pelayanan masyarakat berjalan lancar dan profesional. Itu artinya mereka yang batas waktu 5 tahun ke bawah dan batas waktu 5 tahun ke atas. Beberapa pejabat kita sudah sangat lama, jadi ada yang terkesan sudah monoton dan tidak punya daya ungkit yang lebih baik. Jadi kita mau coba cari mereka-mereka yang jauh lebih muda atau mereka-mereka yang punya potensi-potensi yang baik yang bisa kita manfaatkan untuk mengungkit, punya daya ungkit ya, untuk mendorong berbagai kebijakan negara yang turun terus-menerus pada kita di sini. Hari ini saya baru menekankan pada seluruh peserta apel tentang kebijakan arah Bapak Presiden untuk bagaimana menyiapkan masyarakat agar mengantisipasi bencana iklim, perubahan iklim yang sedang terjadi. Gubernur juga meminta seluruh OPD agar bekerja maksimal dan tidak menghabiskan anggaran untuk kegiatan yang tidak produktif. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Jaringan internet yang mengalami gangguan sejak 1 Maret lalu, Selasa kemarin 7 Maret akhirnya kembali berfungsi. Sebelumnya PT Telkom menghentikan sementara pengoperasian jaringan karena dilakukan pemeliharaan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan. Warga Merauke meminta agar jaringan telekomunikasi dan internet tidak lagi mengalami gangguan karena masyarakat sangat membutuhkan dan berakibat fatal bagi aktivitas sehari-hari maupun usaha.
diperbaiki sih Pak. Oh, gitu. Soalnya kan kita kasihan tuh ada mahasiswa yang mungkin nyari tugas kan lewat online, terus pokoknya ibu-ibu yang jualan juga, bapak-bapak yang kantoran gitu kan. Jadi menurut saya resah sih kalau belum diperbaiki ya. Gitu. Jadi maunya cepat ya? Iya, semoga cepat diperbaiki lah. Perbaiki lah, karena kan kita semuanya pakai Jaringan ini medsos ya, iya. sampai pakai medsos. Kita kan juga terserah kami pedagang online. Oh gitu. Nah itu sangat terpengaruh. Terpengaruh ya. Selama ini terganggu Bu ya? Sangat terganggu. Sebelumnya PT Telkom melakukan pemeliharaan jaringan sistem komunikasi kabel laut ruas Sorong Merauke yang mengalami masalah pada titik yang berjarak 107 km dari Merauke dan di kedalaman 33 meter. Pemeliharaan harus dilakukan karena beresiko jaringan terputus. Akibat kebijakan tersebut, jaringan di wilayah Merauke, Timika, dan Kaimana terganggu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kota Jayapura, Papua, Selasa kemarin mencanangkan program pemberian imunisasi pneumokokus konjugasi atau PCV dan rotavirus secara gratis bagi ratusan anak-anak balita di Jayapura, Papua. Pemberian imunisasi PCV tersebut berguna untuk mencegah anak-anak terserang penyakit radang paru, radang selaput otak, radang telinga yang disebabkan bakteri pneumokokus. Sedangkan vaksin rotavirus untuk mencegah diare berat dan komplikasinya yang disebabkan virus rota. Asisten 2 Setda Kota Jayapura Widi Hartanti menjamin kedua vaksin tersebut sangat aman dan diyakini mampu mencegah anak dari terinfeksi bakteri pneumokokus yang merupakan penyebab 50% kasus pneumonia di dunia, termasuk di Indonesia. Widi berharap orang tua segera membawa anak-anak mereka ke posyandu, puskesmas, maupun rumah sakit umum daerah terdekat. PCV menjadi bagian dari program imunisasi rutin sesuai rekomendasi WHO bagi anak di seluruh dunia. Imunisasi PCV akan memberikan perlindungan yang efektif untuk bayi dan anak-anak terhadap penyakit pneumonia atau radang paru akibat infeksi bakteri pneumokokus. Sesuai rekomendasi tersebut, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melindungi seluruh anak Indonesia dari ancaman pneumonia melalui pemberian imunisasi. Selain pneumonia, diare yang menduduki peringkat ketiga penyebab kematian pada anak juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Kejadian diare pernah dirasakan oleh sebagian besar orang, termasuk kita yang ada di saat ini. Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melindungi seluruh anak Indonesia dari ancaman pneumonia melalui pemberian imunisasi. Selain itu, menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, penyakit diare menduduki peringkat kedua penyebab kematian balita di dunia dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Meningkatnya kasus stunting di Bumi Cenderawasih mendapat perhatian serius dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Kota Jayapura. Untuk meningkatkan kesadaran bahaya stunting, PKK menggelar lomba cipta menu sehat berbahan pangan ikan dan produk lokal. Kegiatan ini juga diselenggarakan dalam rangka pencanangan Hari Kesatuan Gerak HKG ke-51 tingkat Kota Jayapura. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengatakan lomba cipta menu berbahan dasar ikan merupakan bentuk keseriusan Pemkot Jayapura untuk mencegah stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Menurut Wali Kota, wilayah Indonesia Timur merupakan kepulauan yang kaya sumber daya laut ikan yang bisa dijadikan menu makanan untuk mencegah stunting. Kita ketahui bahwa wilayah timur Indonesia atau negara kita, negara kepulauan dengan sumber daya laut yang luar biasa, berlimpah. Karena itu ikan menjadi salah satu menu utama masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat wilayah timur dan secara khusus di masyarakat Kota Jayapura. Ya. Karena itu ikan juga memberikan kandungan gizi yang tinggi. Nah karena itu bersama-sama dengan Dinas Perikanan Kota, tim penggerak PKK
melakukan menggerakkan dan juga melibatkan tim penggerak PKK tingkat distrik, organisasi-organisasi perempuan melakukan lomba bermenu sehat berbahan dasar serba ikan. Nah, harapan saya dengan lomba ini akan memberikan saling bersinergi, saling berkolaborasi, pengetahuan khususnya jenis-jenis menu makanan, bahan-bahan dan juga kandungan protein yang ditampilkan oleh semua peserta lomba. PKI berharap dengan lomba tersebut bisa memberikan informasi dan pengetahuan tentang makanan dengan kandungan gizi berprotein tinggi dari ikan. Ia juga berharap di masa akan datang ada penerbit yang mau menerbitkan buku tentang menu masakan atau resep dari ikan sebagai sumber protein pencegah stunting. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuan Nyambi.